Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Vida Nirmala Nugraha, masih dalam SMOY. Kali ini topiknya akan beranjak kepada Introductions to Value Chain. Apa itu? Yuk kita simak selanjutnya. Berikut adalah beberapa istilah yang harus kalian pahami. Pertama adalah value chain. Kedua, competitive advantage. Ketiga, types of strategies. Keempat, organizational structure. Dan terakhir, basis of organizational structures. Kalian dapat menemukan istilah-istilah tersebut dalam buku Porter, Robbins, dan Duff. Selamat membaca. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai istilah-istilah tadi. Yang pertama, value creations. Pada dasarnya, value creations adalah proses mengubah begitu ya sumber daya yang ada begitu menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan atau targeted audience. Yang kedua, value chains adalah serangkaian langkah begitu yang berurutan untuk menciptakan suatu produk atau service dari kondisi awal hingga sampai ke tangan klien atau customer. Sedangkan competitive advantage itu mengacu kepada faktor-faktor apa saja yang memungkinkan perusahaan begitu ya untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah daripada kompetitornya. Kemudian, tentang strategi organisasi, itu dibagi menjadi tiga besar. Yang pertama adalah corporate strategy, kemudian competitive strategy, and functional strategy. Kalian bisa menemukan ini lebih detail di bukunya Robbins tentang manajemen edisi manapun. Berikutnya, struktur organisasi atau organizational structure adalah pengaturan formal mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi. Nah, untuk mengetahui apa saja yang perlu ada dalam suatu organizational structure, silakan baca buku Duff dan tentang juga basis of organizational design atau structure. Khusus mengenai value chain, model yang kita gunakan adalah dari Porter. Kalian bisa membaca bukunya khusus mengenai itu yang berjudul Competitive Advantage. Buku ini terbitan tahun 1985, tapi masih relevan sampai sekarang begitu ya, terkait topik yang kita pelajari. Nah, tadi silakan dicari buku Porternya ya. Lumayan akan menambah pemahaman terkait value chain. Nah, sekarang apa kaitannya sih antara terms yang tadi kalian sudah pelajari? Pertama, value chain kemudian diturunkan menjadi aktivitas dan roles atau peran apa saja yang diperlukan oleh suatu organisasi sebelum akhirnya dibentuk atau diformalkan ke dalam organizational structures. Nah, organizational structures ini jika didesain sedemikian rupa dan tepat begitu akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah contoh pemetaan value chain begitu yang diambil dari buku Porter yang berjudul Competitive Advantage. Ini adalah contoh value chain dari organisasi atau perusahaan mesin fotokopi kalau tidak salah ya. Silahkan di cross check dengan yang ada di bukunya. Nah, jadi Porter membagi aktivitas yang ada dalam value chain atau dalam suatu organisasi ke dalam bentuk value chain menjadi aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Nah, di sini kedua aktivitas besar ini ditujukan untuk mencapai tujuan atau margin di sini bisa jadi keuntungan berapa yang lebih spesifik untuk organisasi tertentu atau apapun tujuan yang ingin dicapai yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, di sini ada primary activities-nya adalah inbound logistic, operations, outbound logistic, marketing and sales, and service. Jadi di dalam setiap aktivitas primer ini ada lagi aktivitas detail yang terkait dengan organisasi khusus. Dalam hal ini adalah perusahaan mesin fotokopi begitu ya. Jadi contohnya di inbound logistic itu aktivitasnya adalah material handling, inspections, and parts picking and delivery. Nah, itu adalah hal-hal yang penting untuk organisasi ini. Kemudian di bagian support activities, kalian bisa lihat bahwa procurement, technology development, sama human resource management itu juga bisa dipetakan begitu ya ke dalam bentuk atau aktivitas primer yang sama. Misalnya, di technology development dalam aktivitas inbound logistiknya itu adalah design of automated system. Kemudian di procurement yang tergolong ke dalam inbound logistik adalah transportation service. Sedangkan dalam human resource management, inbound logistiknya tidak ada, tetapi adanya di operations, marketing, and service. Semuanya aktivitasnya adalah terkait recruitment.
Jadi, memastikan bagaimana organisasi ini bisa memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan dan tepat begitu ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, demikian sekilas contoh begitu ya mengenai Porter Value Chains. Kalian bisa baca lebih lanjut di buku Competitive Advantage dari Porter. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membaca semua materi yang ada di LMS pertemuan 2 terutama. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas kelompoknya dan kasusnya itu sudah disediakan juga ada di LMS pertemuan 2. Selamat mengerjakan, sampai jumpa minggu depan. Bye!